Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat. Cakep. Yang bangga menjadi umat Nabi Muhammad, jawab salamnya harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi, mudah-mudahan yang ikhlas, yang tulus dalam menjawab salam, semoga Allah berkahi keluarganya. Amin. Dipasihan anak solih solihah. Amin. Tiasa ke Mekah dan Madinah. Amin. Sarang istri, suami, anak dan semuanya. Amin. Dan tidak lupa semoga lunas hutangnya. Amin. Paling kencang yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzu qalbin rahim wa khuluqin azim. Allahumma la sahla lana illa ma ja'altahu sahla. Amin. Wa anta taj'alu su'ba in syi'ta sahla. Amin. Allahumma inna nas'aluka khairan hadhil lailah. Amin. Wa khairan ma fihi wa khairan ma fiha wa ma ba'daha. Wa na'udzu bika min syarri hadhil lailah wa syarri ma fiha wa ma ba'daha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Allah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah. Wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Allah. Wa yu'siruna ala anfusihim. Allah. Walau kana fihim khasasah. Allah. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang kami hormati para alim ulama, kasbuhan, para pupuhu Desa Karangmangu, wabil khusus Bapak Kepala Desa yang di malam hari ini diwakili oleh Pak Kesra, dan juga Kepala BPD, Ketua MUI, Ketua BDKM, para kasepuhan Musola Al Barokah, mudah-mudahan berkah pada malam hari ini. Amin.
Mudah-mudahan berkah keluarga kita, Amin. berkah harta kita, Amin. berkah kerja kita, Amin. dan berkah semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan wabil khusus para pemuda yang tadi sangat luar biasa ketika tampil memakai peci, ketika turun dikembalikan lagi. Alhamdulillah. Nah, itu luar biasa. Alhamdulillah. Ternyata ada waktunya pakai peci. Ternyata lebih ganteng mana Ibu? Lebih ganteng pakai peci. Alhamdulillah. Saya mencintai suami saya karena pecinya. Masa yang dicintai pecinya? Jadi punya peci 15. Alhamdulillah. Sampai punya tempat rak khusus peci. Setiap saya pergi ke luar kota belinya peci. Kalau baju ini pecinya ini. Karena ilmu adanya di mana? Di peci. Adanya di sini di kepala harus ditutup, jangan makanya terbang. Hafalan Qur'annya terbang nanti Dan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melepas tutup kepala. Berarti kopiah atau sorban ataupun yang lainnya, insya Allah. Para bapak dan sekalian, pada malam hari ini temanya sangat luar biasa. Sehingga tadi tatkala kami berada di depan terharu melihat anak-anak kita yang mereka sangat semangat di dalam mengikuti acara seperti ini dan juga membaca sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berkaitan tentang syahadah, apunten ini langsung tema. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bukan sebatas kita mengucapkan, maka kalimat yang kita ucapkan maka ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sama ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ketika kita hanya mengucapkan raditu billah tanpa kita memahami makna yang terkandung dan apa konsekuensi yang harus kita lakukan, maka tidak akan merubah kehidupan menjadi lebih baik. Misal, ketika Bapak Ibu sekalian mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersumpah, kita bersaksi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan Allah, maka pada saat itu ada kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah al-imanu bihi, beriman kepadanya, meyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi. Maka tatkala ada orang meyakini ada Rasul setelah Rasulullah, berarti dia mengingkari dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bukti dia beriman. Nah, salah satunya adalah hendaknya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam bahasa agama adalah ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah. Karena kita bersyukur pada Allah SWT karena fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita bisa berkumpul seperti ini
dalam persaudaraan Islam bukan tiba-tiba. Allah lah yang menggerakkan. Allah yang menyatukan. Allah yang menyatukan. Allah yang mengantarkan. Allah yang mengantarkan. Tidak sedikit orang yang punya kaki, punya kendaraan, tapi tidak hadir di sini, tidak bersama kita. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disatukan nanti di surga Allah dan berdampingan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta fil jannah. Anda akan bersama orang-orang yang Anda cintai di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, cinta enggak ke Rasulullah? Cinta Rasul atau cinta suami? Ketika ditimbang, bapak-bapak lebih cinta kepada istri atau lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau cinta kudu ada buktinya. Misalnya ibu bilang cinta jeung suami, tapi ternyata kopi pagi-pagi nggak keluar. Leres Pak ya? Berarti cintanya kopi. Kopi saja nggak keluar, gimana cinta? Jadi kalau cinta kudu aya buktinya. Mana buktinya cinta Rasul? Yang tahu, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Mana buktinya cinta sama Rasulullah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Belum sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai aku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada waladihi, anaknya, wa walidihi, kedua orang tuanya, wan nasi ajmain, sahabatnya, suaminya, teman-temannya, lingkungannya dan yang lain-lainnya. Jadi Rasulullah harus dicintai. Kalau cinta harus ada buktinya. Di antaranya adalah ukhuwah Islamiyah, bersatu. Karena muslim mukmin kal bunyan, seperti satu bangunan. Seperti kal jasadi, seperti satu tubuh. Antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan atau satu tubuh. Kalau misalnya idastaka, salah satu anggota tubuhnya ada yang sakit, ada yang retak, maka pasti ibu kalau sakit gigi kepalanya pusing nggak? Nah, kalau lututnya sakit berangkat ke pengajian nggak? Berangkat, hebat banget orang Karangmangu. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi. Kalau ada suara adzan, coba adzan Bi. Hayya 'alas shalah. Ke masjid atau tidur? Musola ini penuh nggak? Alhamdulillah. Kalau yang bunyi HP kring. Jadi ketika ada hayya 'alas shalah beriringan dengan bunyi HP, mana yang kita dulukan, Allah atau HP? Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullahaladzim. Kata guru saya, HP adalah setan gepeng. Punya, karena ini wasilah Pak Mansur nggak bisa ngubungin saya kalau nggak ada ini. Jadi HP wasilah untuk masuk surga insya Allah. Saya pernah Pak nggak bawa HP, saya ngisi di lapas.
Lah saya tadinya diantarkan tapi motornya kempes. Terus dia yang ngantarin saya ke bengkel. Ternyata saya tidak bawa HP. Ke bengkelnya ternyata lama. Keluar dari bengkel saya udah naik angkot. Nyarinya kemana Umi Mahmudah? Halo? Dan saat itu juga penting gak HP? Nggak penting. Jadi dia nyari saya nyari dia. Akhirnya saya pulang naik angkot. Biasa aja kali. Tapi berarti HP penting atau tidak? Tapi jangan sampai melebihi cinta kita jeung Rasulullah. Taruh dulu setan gepengnya. Alhamdulillah. Para bapak ibu sekalian, di antara salah satu bukti kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu bukti kita cinta kepadanya adalah kita mengikuti ajarannya. Bersatu adalah kewajiban, bercerai adalah dosa. Bersatu kita teguh. Bercerai Karangmangu mau hidup sejahtera, bersatu. Indonesia mau sejahtera, bersatu. Kadang-kadang hanya karena masalah pemilihan kubu aja. Kubunya mah udah meninggal, yang tim suksesnya nggak baikan. Halo? Kubunya udah baikan, tim suksesnya nggak baikan. Ada nggak orang Karangmangu kayak gitu? Coba, ada. Angkat tangan coba. Umi mau lihat yang mana? Astagfirullah. Apakah itu yang namanya cinta Rasul? Padahal namanya orang yang cinta Rasul itu harus 4P. Apa tuh? Yang tahu boleh pulang. 4P. Peka. Halo? Tetangga jatuh, biarin aja. Yang penting bukan saya dan keluarga saya. Cinta Rasul nggak kayak gitu? Nggak peka, nggak peduli, nggak pemaaf, boro-boro penyayang. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau disimpulkan dan bukti dari cerminan ukhuwah Islamiyah itu adalah akhlak yang terpuji, iman yang kuat, maka dia harus mempunyai tipe 4P: peka, peduli, pemaaf, penyayang. Naon ibu-ibu? Ulangi lagi. Peka. Sekali lagi. Ingat-ingat pas mau pulang mau dikasih hadiah kalau ingat. Kalau ingat. Peka ketika suami repot, ibu bantu gak? Sebaliknya ketika istri repot, bapaknya? Jujur nih, jujur. Cinta Rasul tidak. Rasulullah pulang dari masjid, bantuin ngaduk adonan roti. Itulah cerminan dari keimanan dan akhlak terpuji. Maka terbentuklah ukhuwah. Ya, Rasulullah mensingsingkan lengan bajunya, melipat bajunya, ikut bikin adonan roti ketika istrinya bekerja. Kalau pagi-pagi bapak bantuin ibu-ibu enggak? Yang nyapu siapa? Yang masak siapa? Yang ngomong siapa? Yang mencuci siapa? Bapaknya ngapain? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada sebuah kisah berkaitan tentang betapa cinta para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mempersatukan muhajirin dengan ansor, sampai digambarkan seakan seperti saudara, bahkan melebihi saudara kandung. Nah, suatu ketika ini gambaran tentang persahabatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muhajirin dan kaum ansor. Ibu kenal kaum ansor? Kenal kaum muhajirin?
Kalau Pak Muhajir kenal. Kalau Pak Ansori kenal. Nah, almarhum Pak Haji Amsori. Kenal insya Allah ya. Ada sebuah kisah. Suatu ketika datanglah seorang laki-laki menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar. Ya Rasulullah, aku sedang lapar ya Rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya, "Ma, di dapur ada apa? Ada makanan enggak untuk tamu kita ini?" Apa kata istri Rasulullah? Tidak ada. Tak naon-naon. Hanya ada air putih. Bahasa Sunda, Bi. Nah, hanya aya cai putih, cari herang. Rasulullah juga bisa bahasa Sunda, Bu. Ayak naon di dapur mama gitu. Kata istrinya tak ayak naon-naon. Rasulullah pernah mengalami tegaduh naon-naon. Tapi tidak mengeluh. Terus? Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang siap menjamu tamuku malam ini?" Kira-kira kalau Pakku datang menyampaikan kepada masyarakatnya, "Wahai rakyatku, aku punya tamu nih. Siapa yang siap menjamu malam ini?" Rebutan atau mau? Ada yang mau nggak menjamu tamu? Halo? Nggak ada. Nah, ini sistem Islam yang jarang dipraktekkan di kalangan umat Islam itu sendiri. Maka turunlah surat Al-Maun, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk orang yang mendustakan agama, termasuk orang yang mengaku beragama tapi tidak mempraktekkan isi Al-Quran itu, agama itu, yaitu tidak menyuruh orang yang kaya, orang yang punya duit untuk membantu orang fakir miskin. Ketika Pak Mansur tegaduh naon-naon, terus ada Umi datang, dia bilang sama tetangga sebelahnya atau teman-temannya atau Pak Ferry ditelepon, "Pak Ferry, Umi datang, saya tegaduh naon-naon, Pak Ferry bisa nggak ngasih jamuannya?" Dan di situ sampai diundi, berebut mau ngasih, maka dikatakan sahabat Ansor, yaitu sahabat yang penolong. Halo, ada nggak di Karangmangu yang Ansor? Alhamdulillah. Kemudian ketika Rasul menyampaikan, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang siap menjamu tamuku malam ini?" Kemudian Abu Tolhah menyampaikan, "Saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Padahal beliau nggak punya apa-apa. Saat itu tidak memiliki apa-apa. Dia datang ke rumah hanya ada ibaratnya segelas bubur. Dan itu adalah untuk putra-putrinya. Dia tidak punya apa-apa. Dia sampaikan kepada istrinya. Maka kemudian Abu Tolhah pulang ke rumah dan nanya kepada istri, "Mama, kita punya tamu. Tamunya Rasulullah, ada apa di belakang?" "Wahai ayah, hanya ada bahan makanan yang hanya cukup untuk anak-anak kita." Ternyata Abu Tolhah ini kemudian memerintahkan kepada istrinya, "Masaklah makanan itu, dan nanti ketika anak kita mau makan, tidurkan dia." Maka singkat cerita, di tengah malam ketika ada tamu datang dan keluarga Abu Tolhah hanya punya makan yang cukup untuk anak-anak saja, kemudian dimatikanlah lampunya. Abu Tolhah sama istrinya pura-pura makan. Dan sang tamu menganggap yang punya rumah ikut makan. Nah, inilah gambaran orang-orang Ansor itu sangat memiliki kepedulian yang sangat luar biasa. Mereka punya sifat isar, mendahulukan orang lain meskipun dia membutuhkan. Walau kana bihim khasasah. Walaupun dia miskin,
dia tidak punya apa-apa, tapi dia mempunyai sifat ithar, yaitu mementingkan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Inilah yang akan terbentuk sifat nanti ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah. Nah kalau di desa lain, karena kalau Ansor itu punya sifat isar, kalau Muhajirin punya sifat iffah. Iffah, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, meminta tidak lebih baik daripada, ulangi lagi, meminta tidak lebih baik daripada. Maka Abu Bakar selalu bilang hampir setiap hari, menyampaikan kepada sahabatnya Umar bin Khattab, ya Umar, apa yang aku punya adalah bisa jadi milikmu. Boleh kamu ambil yang aku punya. Tapi subhanallah, sampai Abu Bakar meninggal, Umar belum pernah mengambil sesuatu apapun dari Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar ithar, Umar iffah. Jadi merasa cukup dengan apa yang dia punya, tidak haus dengan punya orang lain atau rakus atau serakah. Kalau kita ibu-ibu orang Karangmangu atau orang Manis Kidul, kalau ditawarin yang jadi milikku adalah milikmu, boleh Anda ambil. Kira-kira diambil gak? Yes, kebetulan gitu kan. Walaupun punya di rumah, seperti kita lagi kondangan atau pengajian, makanan dipiringin, ibu-ibu biasanya masukin ke tas. Halo, makanan disuruh makan atau disuruh masukin tas. Padahal sering di rumah nggak kemakan, betul? Hanya disuruh menjaga meja. Di meja dari pagi sampai sore nggak dimakan. Kenapa dibawa pulang? Padahal dia nggak mau makan. Kenapa dibawa pulang? Itulah bedanya. Kalau bedanya. ibu-ibu biasanya ngaji bawa tas. Ya Ketika Allah. ada snack dimasukkan dalam tas. Kalau suami dihabiskan di tempat. Terus tuh. Tapi ngabisin jatah juga kan. Alhamdulillah. Jadi dua sifat ini, jika seandainya ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka pasti tidak akan orang berebut untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Baksos, ribut. Kalau perlu demo sama Pak Kubu dan perangkat, ya Pak. Halo, dapat bansos gak Bu? Alhamdulillah. Nah kaum muhajirin, mereka punya sifat iffah. Meskipun mereka tidak punya, namun mereka tidak menampakkan ketidakpunyaannya seakan-akan dia orang yang punya. Subhanallah. Sedangkan orang Ansor, mereka punya sifat itsar, mendahulukan saudaranya daripada dirinya, walaupun dia sangat membutuhkan akan sesuatu tersebut. Maka ada sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, saking cintanya kaum Ansor kepada Muhajirin, sampai-sampai kaum Ansor memiliki 2 hektar tanah dibagi 2. Ya Rasulullah, aku punya 2 hektar tanah. Di sana pohon kurmanya sangat bagus. Ya Rasul, aku bagi 2. Separuh untuk dia, separuh untukku. Nah kira-kira di sini ada nggak seperti itu? Allahu Akbar. Jika ada, maka akan terciptalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar. Allah. Kalau menceritakan Rasulullah, subhanallah, jauh, masih jauh. Kita masih jauh. Jadi tidak mementingkan diri sendiri. Apakah kaum Ansor kenal dengan kaum Muhajirin? Itu beda negara, istilahnya Mekah dengan Madinah.
Ansor itu adalah orang Madinah, Muhajir orang yang hijrah yang pindah itu adalah orang Mekah. Tidak saling mengenal. Bagaimana sifat kita dengan tetangga? Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Jarahu, Masya Allah. Ini dalam banget Ibu Bapak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, maka muliakanlah tetanggamu. Muliakanlah tetanggamu. Kaitannya beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahwa tadi diulang-ulang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hanya 3 golongan manusia yang bisa meneladani Rasulullah. Hanya 3 golongan manusia. Yang pertama adalah liman kana yarjullah, orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Orang yang mengamalkan 4P, pasti kasih sayang Allah akan turun. Peka, peduli, pemaaf, penyayang. Pasti rahmat Allah akan turun di rumahnya. Akan turun di lingkungannya. Usahanya akan berkah, keluarganya akan berkah, putra-putrinya akan soleh-solihah. Mudah berangkat ke Mekah dan Madinah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Berkaitan tentang ukhuwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan dan Allah pun juga telah memerintahkan melalui ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah Akbar. Ketika kita membaca ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Maka tatkala orang yang beriman mendengarkan perintah wa'tasimu bihablillahi jami'a, maka tidak ada kata kecuali sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nggak mungkin berantem sama suaminya. Nggak mungkin. KDRT ada nggak di sini? Halo, Lesti langsung. Halo, nggak mungkin ada KDRT. Nggak mungkin ada berantem antara suami istri, mertua jeung menantu. Halo, mana yang mertua angkat tangan? Mertua galak, menantu pelit, menantu egois, nggak mungkin. Nggak mungkin kalau mendengar kata wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nggak mungkin. Kalaulah berantem, kalaulah berdiam-diaman, cukuplah 3 menit. 1 jam saja. Nah, 1 jam itu saja. mah Zaskia Gotik. 1 jam saja. Jadi kalau kita kesel sama suami, sama tetangga, sama lingkungan, cukup 1 jam. Takut rahmat Allah nggak turun. La yahillu lirajulin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal alias haram orang yang tidak peduli, tidak peka, tidak penyayang, tidak pemaaf terhadap sesama muslim. Kalau tidak halal, rahmat Allah nggak turun. Kasih sayang Allah nggak turun. Kenapa yang lain dapat BLT, orang ente bisa jadi nggak rukun? Halo, halo, tambah berantem, tambah nggak dapat. Pakunya nggak kelihatan. Alhamdulillah. Terus? Nah, maka kalau sudah tercipta sebuah persatuan, bahkan dalam persatuan keluarga pun, maka akan tercipta keluarga yang bertipe masjid. Jadi ayat tipe-tipe keluarga, ada tipe pasar, ada tipe kuburan, ada tipe reng tinju, ada tipe rumah sakit, ada tipe madrasah, ada tipe masjid. Apa Bu? 1 tipe masjid, kedua tipe madrasah, ketiga tipe
rumah sakit. Keempat, tipe kuburan. Kelima, tipe ring tinju dan pasar. Nah, lesti itu ring apa? Tipe ring tinju. Nah, ketika kita memahami akan ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakan alam semesta dan ketika Allah juga menghadirkan pasangan kita, maka Allah mulai dengan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menciptakan pergantian siang dan malam, ketika Allah menciptakan petir pun Allah memulai dengan wa min ayatihi. Ini artinya bahwa pasangan kita itu Allah sejajarkan dengan penciptaan langit dan bumi. Pasangan kita Allah sejajarkan dengan petir, Allah sejajarkan dengan makhluk yang lain. Berarti pasangan kita merupakan ayatun min ayatillah, salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Maka tatkala seorang suami dia memahami istrinya adalah ayatun min ayatillah, maka pasti dia tidak akan marah. Dan ketika seorang istri memahami suaminya ayatun min ayatillah, maka dia tidak akan ngambek kepada suaminya. Karena ketika sang suami dia marah kepada istrinya, dia berarti marah dengan makhluk ciptaan Allah, berarti marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Intinya ayat ini, Allah tidak akan menyusahkan kita, Allah tidak akan menghukum kita. Kita jadi miskin, jadi susah, jadi cacat, jadi susah. Mau ke Mekah susah, mau beli mobil susah, mau makan susah, enggak mungkin. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, jika kita selalu menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan membuat kita susah jika kita tidak pernah lupa beristighfar. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kalau ada yang cekcok antara satu dengan yang lain, segeralah beristighfar. Hadirkan Rasulullah, bahwa Rasulullah mempunyai 4P. Peka, peduli, pemaaf. Udah mulai lupa nih, mau ngantuk kayaknya Bi. Peka, peduli, pemaaf, dan penyayang. Alhamdulillah. Maka biasanya ada dua kondisi kita tidak boleh menambah pembicaraan. Satu, ketika kita lapar dan sudah disiapkan hidangan. Yang kedua, ketika kita sudah mulai ngantuk. Berarti boleh pulang nih kita. Alhamdulillah. Ibu, saya mau membaca kisah. Mudah-mudahan mengantarkan Bapak Ibu tidur dan saya bisa pulang diem-diem. Alhamdulillah. Jadi ada kisah tentang orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini gak main-main. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimi, tidak akan pernah masuk surga, bahkan mencium bau surga aja tidak, bagi orang yang memutuskan silaturahim. Kalau putus silaturahimnya berarti terbentuk ukhuwah Islamiyah tidak? Tidak.
Maka ada manusia yang istimewa adalah orang yang menyambung ukhuwah Islam, menyambung silaturahim, menyambung ukhuwah Islamiyah. Subhanallah, ada orang kaya dan orang miskin yang jujur. Halo? Orang kaya ini mau berangkat haji. Dia menitipkan hartanya 10.000 dirham kepada orang miskin. Halo? Orang miskin yang jujur. Adat orang Arab itu Bu, kalau mau pergi hartanya dititipkan ke tetangganya. Rasulullah juga ketika orang kafir Quraisy mau pergi dititipkan ke Rasulullah. Padahal dia musuhnya. Tapi udah tahu yang dititipi adalah orang yang jujur, yang amanah. Halo? Anak nitip harta ke orang tuanya entek. Di mana itu? Di Karang? Orang tua nitip harta ke anaknya habis juga. Halo? Nah ini ceritanya, orang miskin ini meninggal sebelum orang kaya pulang haji. Ketika orang kaya pulang haji, nyari hartanya, nyari orang yang dititipin tadi. Ternyata tidak ada karena sudah meninggal. Nanya ke siapa? Ternyata dia nggak pesan kemana-mana. Akhirnya orang kaya ini silaturahim ke Pak Kiai yang ada di Karangmangu. Namanya Pak Ustadz siapa tadi? Jaja. Alhamdulillah. Silaturahim ke Pak Ustadz Jaja, Pak Ustadz saya itu nitip uang di Pak Solihan 10 dirham, 10.000 dirham. Tapi ternyata Pak Solihan yang sono loh ya, bukan yang ini. Pak Solehannya udah meninggal. Bagaimana caranya agar saya bisa menemukan uang saya itu? Kata Pak Kiainya, kalau di Arab namanya mufti, penasehat yang ulama. Subhanallah, coba kamu bangun di malam hari, sepertiga malam, kamu bangun dan kamu sholat, terus kamu datang ke sumur Zam-Zam. Kamu panggil namanya 3 kali. Kalau dia ahli surga, Ibu, di sini masih ada sumur nggak Bu? Kalau waktu kecil kan kita manggilnya gini Bapak gitu ya. Lihat ke sumur. Halo? Sekarang sumurnya udah diuruk ya? Ya, masih ditutup. Kalau dulu nggak ditutup, dipanggil Pak Solehan. Di mana? Aku di sini. Pak Solehan, di mana engkau taruh uangku yang 10.000 dirham? Sampai diulang 3 kali. Pak Solehan, di mana uangku yang aku titipkan kepadamu? Sampai 3 kali, tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya orang kaya ini pulang dalam kesedihan. Kata Pak Kiai tadi, jam 3 sepertiga malam kamu setelah sholat hajat, sholat sunnah, kamu datang dan panggil di sumur Zam-Zam. Kalau memang dia ahli surga, maka dia pasti akan menjawab. Di mana dia menyimpan uangnya? Ternyata nggak ada jawaban. Terus dia datang ke Pak Kiai lagi. Pak Kiai, ternyata nggak ada jawaban. Kata Pak Kiai, coba kamu datang ke Yaman. Di sana ada sumur. Kamu panggil 3 kali, lakukan seperti yang kamu lakukan kemarin, sholat dulu dan panggil 3 kali. Tapi sumur itu adalah sumur ahli neraka. Ketika dipanggil di sana, baru 1 kali dipanggil, Pak Solehan, di mana engkau simpan uangku 10.000 dirham? Pak Solehannya jawab, uang kamu ada di kamar saya paling belakang, saya tanam, saya timbun di bawah ranjang. Kalau sekarang di bawah ranjang, saya kubur di situ uang kamu. Maaf, saya keburu meninggal, jadi saya tidak bisa menyerahkan kamu uang itu secara utuh. Pak Solehannya nangis. Kamu jujur, kamu seperti yang aku kenal dulu, tapi kenapa kamu ada di sumur ini, bukan di sumur Zam-Zam? Aku punya dosa.
saya memutuskan hubungan silaturahim. Maka aku diadab oleh Allah, dicuci dulu, ditaruh di neraka. Naudzubillah min dzalik. La yadkhulul jannata qati'ur rahimi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dan ada 4 golongan manusia yang akan masuk surga dengan selamat, masuk surga tanpa hisab. Dan itu adalah yang pertama, afsus salam, menyebarkan salam. Kalau ketemu sanak famili, kerabat, kita tahu orang Karangmangu semuanya adalah muslim muslimat. Leres? Betul. Ucapkan salam kalau ketemu, assalamualaikum. Dan salamnya hangat seperti kayak orang Arab. Kalau ketemu orang tuh assalamualaikum, pada pelukan. Kaifa halu imanuk? Ini Bu, Bapak, halo. Kaifa halu imanuk? Bagaimana kondisi imanmu hari ini? Beda banget dengan orang Indonesia. Bagaimana, udah beli mobil baru belum? Jadi bikin apa? Panas. Lagi musim apa? Lagi musim apa? Udah nikah belum? Udah punya anak belum? Jadi pertanyaannya duniawi. Kaifa halu imanuk? Ada seorang sahabat ketemu sahabat dipeluk. Seperti kayak berapa tahun gak ketemu. Assalamualaikum. Kam juz'an hafidti. Berapa juz yang kamu hatam dari Quran? Berapa juz yang kamu hafal dari Al-Quran? Langsung meneteskan air mata. Karena hari ini belum tilawah. Hari ini belum baca Quran. Sedih. Akhirnya beda banget. Afsus salam. Ucapkan salam. Salamnya salam hangat. Kalau orang itu hatinya kotor, mungkin gak Pak, Ibu memberi salam kalau ketemu. Bu, suami datang, Ibu lagi ngambek karena uang belanjanya dikit. Terus suami memberi salam, assalamualaikum. Ibu jawabnya gimana? Jawabnya gini, waalaikumsalam. Salam, gak nengok Bi. Assalamualaikum, suaminya datang. Udah gitu udah diintip dulu. Ternyata nggak bawa tentengan, tambah ditinggal. Halo? Karena hatinya kotor. Salam itu cerminan dari iman. Salam itu cerminan dari ukhuwah Islamiyah. Akhlak yang terpuji. Akhlak yang mahmudah. Jangan dilihat hanya salam. Menjawab salam hukumnya pahalanya 1000. Jadi kalau mau masuk surga dengan selamat tanpa hisab, 1 afsus salam. Sebarkan, mudah atau susah? Enggak, kalau hatinya kotor enggak. Bapak aja biasanya suami salam masuk rumah, tapi gara-gara lagi kesel sama istri ente salam. Nyelonong aja. Padahal kata Rasul, masuk rumah salam lah. Kalau di rumah ada penghuninya, ada istrinya, ada anaknya, salamnya kumaha Bu kalau orang Karangmangu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumah itu nggak ada orangnya, salamnya kumaha? Salah, nggak boleh pulang kalau gitu. Yang tahu 50.000. Salam masuk rumah ketika rumahnya nggak ada penghuninya, istri teu aya, anak teu aya, gimana salamnya? Masuk aja. Katanya cinta Rasul. Rasul butuh bukti kalau cinta. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ulangi. Assalamu alaina. Sekali lagi. Assalamu alaina. Boleh pulang tuh yang kenceng. Dapat 50.000. Kan udah aku yang ngasih tahu. Alhamdulillah. Jadi afsus salam, wasilul arham. Subhanallah. Ini gak main-main. Ini hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua agar masuk surga tanpa hisab adalah silaturahim. Pengajian ini niatkan niatkan tawabul tapi sampai rumah rukun lagi.
sama tetangga rukun, nggak ada yang bermusuhan, rahmat Allah nggak turun, silaturahim. Yang ketiga, maka ada kisah itu ada tentang silaturahim. Suatu ketika ada seorang laki-laki, dia dari tadi laki-laki terus. Laki-laki lagi ini. Dia hendak berkunjung ke rumah saudaranya di satu daerah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengutus malaikat untuk menemuinya. Dan ketika bertemu di perjalanan, maka ditanya, "Wahai fulan, engkau hendak kemana?" Seorang laki-laki ketika ditanya engkau hendak kemana, dia menjawab, "Aku ingin berkunjung ke rumah saudaraku." Apakah engkau datang ke rumahnya karena ingin nagih utang, ataupun ingin utang, atau karena ingin mendapatkan keuntungan dengan datang itu? Tidak. Tidak, kata sang laki-laki, tidak. Aku datang ke rumah si fulan karena cintaku kepadanya, karena Allah SWT. Yang kemudian malaikat menyampaikan, "Wahai sahabatku, aku adalah utusan Allah menyampaikan kepadamu, karena engkau mencintai saudaramu karena Allah, maka Allah cinta kepadamu sebagaimana kamu cinta ke saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala." Berarti apa? Orang silaturahim harus landasannya cinta dan kudu ikhlas. Bukan karena uang. Bukan karena uang, bukan karena hadiah, bukan karena sesuatu, tapi karena cinta karena Allah. Jadi nanti termasuk tadi silaturahim akan masuk surga dengan selamat. Jadi kalau kita umat Islam menyebarkan salam, silaturahim, tut'imut to'am, berbagi makanan. Halo? Berbagi makanan, ada makanan sedikit dimakan bareng. Seperti tadi Abu Tolha, ada tamu dikasihkan tamu, makanannya tidak rakus. Subhanallah, itulah tadkhulul jannata bisalam. Dan yang terakhir 4 hal tadi, wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salat malam di saat manusia tidur, maka itu akan menyebabkan masuk surga dengan selamat. Halo? Halo? Sehat Ibu Bapak? Alhamdulillah. Jadi dari kisah tadi sebetulnya untuk menjaga persatuan, menjaga kesatuan, maka yang pertama adalah hendaknya antar umat Islam, antar tetangga, dia saling menyapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama. Kenapa? Yang pertama untuk menjaga persatuan itu dengan salam. Karena ketika seseorang mengucapkan salam kepada saudaranya, berarti dia mendoakan saudaranya dan itu akan kembali kebaikannya kepada dirinya. Maka dengan salam maka akan mempererat persatuan umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, innama, hanya orang yang beriman, dia bersaudara landasnya iman kepada Allah, maka dia akan kokoh persatuannya. Ada sebuah ayat Allah SWT, lau kana fihima, dalam sebuah apa? Seandainya seluruh isi bumi ini disatu padukan, kata Allah, untuk menyatukan hati-hati manusia, ma'allafta baina qulubihim, maka pasti tidak akan bersatu. Persatuan manusia karena harta, ketika harta tidak ada, maka lepas persatuannya. Bersatu karena jabatan, ketika dia lengser dari jabatannya, maka lepas persatuannya. Namun ketika bersatu karena Allah, maka Allah menjaga persatuannya. Karena innamal mu'minuna ikhwah, hanya orang-orang yang beriman, dia bersatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, untuk menjaga persatuan adalah saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Yang ketiga, saling mengunjungi. Dan yang keempat, jaga sholat malamnya. Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus sholihin.
hendaknya kalian berusaha untuk sholat malam, maka dengan sholat malam itu menjadi tradisi orang-orang yang soleh zaman dulu. Dan orang yang sholat malam maka hatinya akan lembut, ketika bertemu saudaranya maka dia akan senyum, dia akan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia ada waktu dia akan datang ke rumah saudaranya, ketika dia punya dia berbagi kepada saudaranya. Itulah innamal mu'minuna ikhwatun. Halo, udah malam Bu, shallu ala Nabi. Pas jam berapa Bu? Jam 10:30. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulullah kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengamalkan sunnahmu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Walau kita tidak pernah melihat wajah Rasul, walaupun kita berulang kali ziarah makam Rasul, tapi Rasulullah mengenal kita. Rasulullah tahu kepada kita. Rasulullah mengenal kita. Ada sebuah kisah, orang itu berhenti membaca sholawat. Dia biasanya mendawamkan sholawat ketika mau tidur 100 kali, pagi sore 100 kali. Tapi waktu itu dia berhenti membaca sholawat. Tapi dia mimpi ketemu Rasulullah, dan ternyata Rasulullah nggak mengenal dia. Tadi disampaikan Bapak yang mimpin hadroh tadi, bahwa Rasulullah bersama orang-orang yang bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu termasuk mencintai Rasul. Kita amalkan sunnah Nabi walaupun kita nggak pernah melihat wajah Nabi. Tadi saya sampaikan dalam surat Al-Anfal, jika kita selalu menghadirkan Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup rukun, hidup damai, sama tetangga, sama lingkungan, sama suami, maka rahmat Allah akan turun. Tidak ada kesulitan satu apapun. Saya punya kisah orang yang mendawamkan sholawat Nabi Muhammad SAW. Dia menjadi orang kaya. Orang lain memberhentikan karyawannya. Karyawannya disuruh masuk dan disuruh bersolawat. Sampai 8 bulan karyawannya tidak diberhentikan, padahal nggak ada kerjaan. 15 karyawannya disuruh baca sholawat semuanya, mengundang kiai memimpin sholawat. Dan sekarang pesanan butiknya dalam waktu 1 bulan, setiap bulannya menerima pesanan 1000 paket, 1000 pit baju. Padahal tidak tahu siapa yang mesan. Setiap bulan ada rekeningnya terisi sejumlah 1000 paket baju yang dibayar. Itu bisa jadi perusahaan Allah yang membayar. Subhanallah. Jadi tidak akan hidup sulit. Hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Senyum kepada tetangga kanan kiri, sapa, makan pakai tangan kanan, minum tangan kanan. Dan sambil tangan kanan. Sambil duduk. Oh. Alhamdulillah. Katanya cinta Rasul, makannya tangan kiri, minumnya pakai tangan kiri sambil berdiri. Halo? Pernah nggak Pak Kiai, Pak Ustadz menyampaikan Rasulullah makannya pakai tangan kiri? Berdiri.
Kita mah alasan aja, kan makannya bakwan mie, satu cengek, satu bakwan, jadi kanan kiri. Ini rakus namanya. Halo, hadirkan Rasulullah, baca surat Al-Anfal tadi. Kalau hidup kita sulit, bisa jadi ada yang salah. Ada seorang suami istri datang ke rumah saya, dia cerita, Umi, tadinya tuh usaha saya itu lancar-lancar saja. Jualan es lancar saja. Ini udah beberapa minggu Mi sepi banget. Alasan aja. Halo? Tiba-tiba saya bilang, kenapa ya Mi? Saya cuma jawab satu kata. Bagaimana hubungan kamu dengan suamimu, dengan mertuamu? Dia langsung nangis meneteskan air mata. Kok Umi tahu? Saya nggak tahu. Kenapa rahmat Allah nggak turun? Udah ada hadisnya. Rahmat Allah nggak turun di rumah orang yang tidak rukun, tidak bersatu, tidak terbentuk ukhuwah imaniyah, saling membantu, saling menolong, berat sama di, ringan sama di, maka nggak ada rahmat Allah turun. Malaikat nggak mau masuk rumah itu. Subhanallah. Setelah dia berbaikan sama mertuanya, sama suaminya, sama pasangannya, minggu depan datang ke rumah saya bawa oleh-oleh. Subhanallah, katanya memang benar rahmat Allah enggak turun di rumah, penyebabnya adalah perbuatan kami sendiri. Jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah membentuk ukhuwah Islamiyah dengan dua sifat minimal, itsar dan ifah. Apa Bu? Itsar dan ifah. Kalau disimpulkan itsar dan ifah. Itsar adalah, tadi yang tahu siapa tadi? Itsar adalah, waduh. Jadi dua hal tadi, hendaknya umat Islam itu agar tercipta ukhuwah Islamiyah, maka harus punya sifat itsar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Yang kedua adalah iffah, menjaga harga diri meskipun dia tidak punya, namun dia seakan seperti orang yang punya. Kalau sekarang banyak orang yang berdasi namun seakan seperti orang yang tidak punya, maka tatkala ada pendataan BLT maka jumlahnya bertambah banyak. Jadi dua hal, dua I, agar tercipta persatuan, maka hendaknya umat Islam dia harus membekali diri dengan sifat itsar dan ifah. Jadi dua I. I yang pertama itsar, mengutamakan orang lain. Alhamdulillah. Itulah sifat Rasul dan para sahabatnya. Kami sambung perjuanganmu, walau kami dicaci dihina, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan yang Umi sampaikan malam ini kita tingkatkan kepekaan dan kepedulian kita kepada sesama manusia. Mudah-mudahan rahmat Allah turun di rumah kita. Amin. Kasih sayang Allah turun di rumah kita. Amin. Dan desa Karangmangu menjadi desa yang unggulan, amin, yang mandiri, amin, semuanya berkecukupan, amin, bisa beribadah ke tanah suci, amin, bersama keluarga, anak dan istri. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar. Amin. Ya Allah, kami dhaif, ya Allah. Kami amin, lemah, ya Allah. Kami tidak mampu, amin, tanpa bantuan-Mu, ya Allah.
Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami Amin, ya ya Allah. Rabb. Kami belum bisa meneladani Rasulullah dalam kehidupan kami Amin, sehari-hari ya ya Allah. Kami masih hilaf ya Allah. Kami suka berantem ya Allah. Kami tidak rukun bersama dengan sanak famili ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Amin. Kami belum hormat kepada yang lebih tua ya Allah. Kami belum menyayangi kepada yang lebih muda ya Allah. Amin, ya Padahal Rasul menyampaikan laisa minna man lam yarham sohirona walam yuwakir kabirona. Tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Kami egois ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kekurangan kami ya Allah. Satukan kami bersama orang yang soleh, bersama orang yang muslim, para solihin, para syuhada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ij'alna wa ahlana wa auladana min ibadika solihin. Waj'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an. Waj'alna wa ahlana wa auladana min fahmi dinil Islam wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah yassir lana umurana, umur ad-dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana, umur ad-dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana, umur ad-dini wad dunya wal akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.